Maka orang-orang berasumsi bahwa ODGJ itu galak, ya kan? Itu cuma hanya berasumsi saja. Padahal ketika kita ngobrol berdua, merasa nyaman, mereka nggak kenapa-napa, sehat-sehat aja. Ya mungkin namanya orang-orang psikijo, orang-orang psikiater itu udah pasti ada halunya. Ya membuang halusinasi itu ya dengan kegiatan itu. Kita merawat orang-orang yang telantar, yang dikatakan nggak ada nomor nik, jangankan alamat nomornya pun nggak ada. Alhamdulillah kita bina, kita arahkan, kita didik sampai dia bisa kembali, atau kalau memang ada keluarga bisa kembali lagi. Kalau memang nggak ada keluarga, kita kembangkan di sini untuk membantu yang lain. Dan ini salah satu ajaran penting di Islam ya Ustaz ya. Kita dakwah saja bukan kita panggung ke panggung kan begitu. Ini juga salah satu dakwah yang sangat luar biasa. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum Ustadz Ruslan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sahabat Rukun, kita ada di pinggir selatan Jakarta nih Ustadz ya. Betul. Tapi lebih tepatnya kita masuk daerah Bogor, Ciseeng ya. Kecamatan Ciseeng. Jadi kita ketemu sama Ustadz Ruslan. Beliau ini adalah seorang pendiri berarti Ustadz ya. Pendiri Yayasan Miftahul Darul Miftah Mulia, di mana yayasan ini menaungi sahabat-sahabat yang dalam kategori ODGJ ya, orang dalam gangguan kejiwaan ya, seperti itu ya Ustadz ya. Cuman sahabat Rukun ini mungkin menjadi salah satu hal yang sangat menarik karena ini merupakan dakwah yang sangat terasa secara sosial. Dan yang menjadi pertanyaan langsung aja nih Ustadz ya, Ustadz Ruslan. Waktu itu berdiri tahun berapa Ustadz? Waktu itu Yayasan Darul Miftah Mulia berdiri tahun 2007. 2007 tanggal 29 Agustus. Jadi sekarang sekitar udah ada 16 tahunan. 16 tahunan sampai sekarang alhamdulillah berjalan lancar. Alhamdulillah. Dan sudah ada 4 cabang. Di Sasak Panjang, di Pabuaran. Karena kita sistemnya bukan cuma hanya di sini. Di sini untuk pembinaan pertama, setelah mulai membaik baru kita pindah. 85% kesehatan kita pindah lagi biar lebih baik. Oh, jadi kayak memang gitu. Cara treatment programnya itu bukan di satu tempat. Bukan satu tempat. Karena mereka kalau misalkan di satu tempat, satu udah pasti merasa jenuh. Dan yang kedua dan tidak merasa sehat. Di situ-situ juga kan gitu. Tapi kalau kita sistem program kita pindah-pindah ya lebih baik dan lebih sehat. Kayak gitu. Nah, tapi pertanyaan yang paling umum lah mungkin ya Ustadz. Baik. Emang teman-teman ODGJ ini Ustadz itu dapatnya dari mana? Apakah memang tiba-tiba ada yang datang atau antum itu keliling jalan untuk menarik, yang seperti apa Ustadz? Memang dulunya kalau kita cerita dari tahun 2007 dulunya pondok pesantren. Dulu pondok pesantren kita mengajar di masyarakat. Di situ ada salah satu murid yang sakit kena gangguan jiwa. Dengan metode kita sendiri kita obatin. Kita bina, kita arahkan, kita didik, ternyata sehat kembali. Sampai sehat? Benar-benar pulih. Akhirnya mungkin mulut ke mulut, akhirnya semakin banyak. Sampai waktu itu tahun 2007 mencapai pasien itu 20 orang. Tempat masih miris, masih gubuk-gubukan. Sekarang udah alhamdulillah sangat layak untuk mereka. Nah di situ kita kemas kayak pondok pesantren metodenya. Metodenya kita kemas kayak pondok pesantren dari mulai keagamaan yang dikedepankan. Tapi di samping itu untuk kesembuhan, keseimbangan pola pikirnya kita ada terapi juga. Ada terapi, ada rajah saraf, ada ruqyah juga karena orang-orang seperti itu kalau cerita di luar nalar kita. Kan gitu. Orang berasumsi, wah ini kemasukan apa-apa, udah pasti kayak gitu. Ternyata memang itu betul-betul saraf. Disitulah ada terapi. Setelah kita terapi, di situ ada isolasi. Tujuannya biar dia sendiri dulu, didampingin dengan pengurus. Sambil kita edukasi terus ngobrol kesehariannya. Setelah mulai baik, udah nggak ngomong sendiri, baru kita berbaurkan ke yang lain. Dari situ udah tinggal pembinaan saja. Kita masukkan program dari mulai pagi sampai sore. Karena ini pondok pesantren kan gitu. Namanya PMC, Pondok Mentacar. Gitu. Ini akhirnya kita bina, kita kemas kayak pondok pesantren dari mulai subuh berjamaah. Terus sampai habis subuh, terus dia diwajibkan untuk membaca Al-Quran, walaupun seayat 2 ayat itu sudah diprogramkan. Dari situ mereka mandi langsung berjemur, olahraga, karena itu salah satu kesehatan, terapi kesehatan juga olahraga. Dari situ makan, yang keladang-keladang dari situ kegiatannya kan gitu. Ada yang pertanian kambing, ada yang ikan,
ada yang pertanian sayuran, itu kita kembangkan kayak gitu. Nah dengan kegiatan itulah mereka seiring waktu akhirnya dia sehat kembali kayak gitu. Pokoknya sehat lah. Jadi kalau untuk cerita kesehatan namanya kita sudah ada pembinaan udah pasti sehat. Cuman yang kita ini kan pengembangannya. Kita ingin mereka itu mampu membuka salah satu kegiatan untuk mereka juga. Contoh misal mereka nanam sayuran, itu hasilnya pun untuk mereka. Berarti kan itu pengembangan yang harus kita kedepankan itu. Kalau terkait soal kesehatan udah pasti sehat. Sehat lah. Maka orang-orang berasumsi bahwa ODGJ itu galak ya kan. Itu cuma hanya berasumsi saja. Padahal ketika kita ngobrol berdua merasa nyaman, mereka nggak kenapa-napa. Sehat-sehat aja. Ya mungkin namanya orang-orang psikijo, orang-orang psikiater itu udah pasti ada halunya. Ya membuang halusinasi itu ya dengan kegiatan itu. Oke. Kayak gitu. Justru malah berarti teman-teman ODGJ ini bukannya dibiarkan saja, tidak berkegiatan atau dengan dunianya sendiri, justru ditarik ini loh realita dunia sosial, kegiatannya seperti ini gitu. Betul, ya? Betul. Jadi kita rubah mindset kebiasaan dia. Biasanya dia ODGJ itu orangnya narik diri dari keramaian, maunya sendiri gitu kan. Kita rubah. Akhirnya kita sosialkan dengan yang lain. Akhirnya dia biasa makan, dikasih makan, dibawa makannya ke dalam. Kita nggak bisa kayak gitu. Kita berbaurkan terus. Akhirnya dengan berbaurnya itu merasa sehat. Mereka sehat kayak gitu. Jadi kita rubah mindset kebiasaan dia dengan pembinaan ini kayak gitu. Coba saya ada yang pengen runut dari awal nih Set ya. Runut dari awal tuh artinya ketika teman-teman ODGJ ini mungkin tadi dari jalanan, ada nitip nggak Set? Ada banyak. Oh, ada titipan juga dari keluarga mungkin ke sini, mungkin juga ada dari lembaga lain sebagainya. Betul. Ini kan berbeda-beda nih Ustadz. Latar belakangnya dalam tanda kutip sakitnya tingkatannya berbeda-beda. Itu seperti apa Ustaz? Hingga akhirnya tadi sampai ke ranah kegiatan, mengaji dan sebagainya Ustaz. Biasanya kalau memangnya sudah titipan dari pihak keluarga itu sudah dibawa ke rumah sakit. Sudah pasti masuk ke rumah sakit. Bahkan di sini pun mereka mengkonsumsi obat. Karena namanya orang sakit itu butuh obat. Akhirnya kita nggak berhentiin juga kalau memangnya itu kemauan keluarga dari obat. Kita minumkan juga obatnya, kan gitu. Tujuannya biar mereka tenang, biar mereka bisa tidur, itu kalau titipan. Dan yang kedua ada juga yang dikatakan OT, orang telantar. Biasanya kiriman dari pihak-pihak terkait, kayak Dinsos, ngambil, dibawa ke rumah sakit. Setelah pasca rehab rumah sakit, udah pasti direhabnya di kita untuk pembinaannya. Ini sudah beberapa Dinsos yang ngirim pasien ke saya di sini. Alhamdulillah kerjasama dengan baik. Kita merawat orang-orang yang telantar, yang dikatakan nggak ada nomor nik, jangankan alamat nomornya pun nggak ada. Alhamdulillah kita bina, kita arahkan, kita didik sampai dia bisa kembali, atau kalau memang ada keluarga bisa kembali lagi. Kalau memang nggak ada keluarga, kita kembangkan di sini untuk membantu yang lain. Kayak gitu. Untuk bagaimana mengatasi ketika tahap pertama sehingga akhirnya mau ngobrol sama Ustadz, kan maksudnya awal pasti nggak kenal, kedua dari tingkat latar belakang yang berbeda, hingga akhirnya nih nyaman sama Ustadz tuh gimana Ustadz? Ya itu ya salah satu. Mengikuti kegiatan-kegiatannya gitu. Kita pun harus terjun di bidang, harus menjiwai. Harus menjiwai, walaupun dia nggak kenal awal dengan kita berusaha baik. Kita bayiin terus kayak gitunya. Orang-orang seperti ini nggak bisa dikasarin, akan lebih berontak. Akan lebih berontak karena orangnya kan sensitif. Orang nggak ngomongin, disangkanya ngomongin, kan gitu kan. Sensitif. Akhirnya kita secara baik-baik, berlahan-lahan, akhirnya mereka merasa nyaman. Ketika mereka sudah merasa nyaman, udah nggak mau kemana-mana. Merasa nyaman di sini gitu. Dan nggak ada kegiatan terjadi sesuatu yang ekstrim atau kekerasan dan sebagainya. Nggak ada, karena kalau untuk kekerasan sudah terprogram di dalamnya. Kita di dalam juga ada yang sudah bagus, sudah sehat. Kita jadikan suatu pengurus yang di dalam biar membantu satu sama lain. Pengawasan lah yang lebih banyak. Karena orang-orang seperti ini harus diperhatiin per orang yang nggak diperhatiin. Itu dari mulai kalau tahap awal ya. Kalau sebelum terprogram, dari mulai mandinya harus diperhatiin, makannya, apanya kan gitu. Biasanya makan belum dibuang. Itu kan karena belum ada pembinaan. Tapi setelah ada pembinaan ya mereka makan sendiri, mandi sendiri, dibikin mandiri lah kayak gitu. Bikin kayak gitu. Jadi kita ingin
belajar mereka itu biar seperti kita aja, layak, sebagaimana manusia yang layak kayak gitu. Mereka pun begitu pun bukan keinginan mereka, memang dasarnya sakit. Mereka nggak mau hidup di gelandangan di jalan karena memang dasarnya sakit, kayak gitu. Bukan keinginan mereka seperti itu kan gitu. Tapi kita bagaimana harus tersentuh hati kita untuk membangun mereka, karena ini bukan kemauan mereka, memang dasarnya sakit. Kita bangun mereka biar jadi manusia yang layak. Kalau memang ada keluarga, biar diterima lagi oleh keluarga dan produktif mandiri di masyarakat. Itu harapan saya membina mereka. Kalau memang nggak ada keluarga, kita budayakan di sini. Bagaimana kita buka usaha, biar mereka yang pegang kayak gitu. Kita bangun mereka biar kegiatan-kegiatan bisa menghasilkan ya setidaknya untuk makan mereka di sini, untuk memakan yang lain kayak gitu. Kalau dari tingkat 1:10 nih, Sat, misalnya dari ada 10 orang, dalam beberapa program dari awal sampai akhir, berapa persen yang akhirnya sembuh dan normal seperti pada umumnya? Kalau kita terkait soal kesembuhan, kita kembalikan kepada Sang Kuasa. Karena kita cuma hanya syariat menjalankan saja, kan gitu. Tapi setelah kita rehab, setelah kita bina, alhamdulillah banyak yang sudah sehat. Rawatan-rawatan saya bahkan yang sudah kerja di hotel, kerja ojol, kembali lagi ke sekolah, kerja bangunan, banyak. Itu mungkin sudah sudah jalannya Allah sehatkan kan gitu. Tapi banyak juga yang nggak sehat karena sakit psikiater itu menurut dokter pun kalau tidak mengkonsumsi obat tidak akan sehat. Kayak gitu. Dokter sekalipun dia cuma hanya berkedepankan itu cuma obat, pagi minum obat, sore minum obat, malam minum obat kayak gitu. Nah, kita berusaha bagaimana mereka itu biar tutup obat, ternyata butuh proses yang begitu luar biasa. Nggak bisa langsung sekaligus itu obat. Kita sedikit cecer lagi dengan kegiatan, isi lagi dengan kegiatan. Tujuannya menghilangkan halunya itu. Halunya itu. Karena orang-orang skizofrenia itu harus dikonsumsiin obat. Kayak gitu. Jadi kita lebih ke umum lah gitu. Karena alternatif kita berusaha melalui alternatif ternyata lambat untuk pengembangan mereka, untuk kesehatan mereka. Tapi kita kolaborasikan antara alternatif dan medis ini sangat luar biasa. Medis yang untuk penyembuhan ke pola pikir, keseimbangan pola pikir, alternatif yang akan membina terkait soal kejiwaannya. Kayak gitu. Akhirnya sehat, pulih, normal kayak gitu. Ada nggak Sat, misalnya dari teman-teman yang ODGJ ini sudah sembuh, justru membantu Ustadz nih untuk kegiatan-kegiatan atau bahkan di pesantrennya lah ibaratnya di sini? Di sini hampir semuanya pengurus itu kita angkat dari mereka. Kalau dari pengurus asli cuma ada 2 orang, lebihnya itu mereka. Yang 8 orang itu mereka. Jadi merasa punya pengalaman yang sama gitu. Di saat mereka sudah bagus, sudah sehat, sudah bertanggung jawab, akhirnya kita kasih tanggung jawab. Kalau misalkan dia pagi harus dampingin ini, dia akan nurut. Akan dampingin itu, akan kerja terus. Kayak gitu. Kayak Firdaus, dia bagian ketua pertanian, dia terus akan membimbing mereka bertani. Kayak gitu. Justru kalau nggak kita bangun dari mereka, kita hampir lelah kan gitu. Tapi kita bangun mereka biar sama-sama menjaga yang lain, alhamdulillah gitu. Maksudnya terawat yang lainnya kan kayak gitu. Karena pas kita masuk sini Sat, boleh jujur ya Sat ya. Tidak ada pagar, tidak ada pembatas apapun, tidak ada lah. Ibaratnya benar-benar seperti ya ada rumah gitu kan, seperti pemukiman, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang Islami, dan kemudian ada kegiatan-kegiatan juga yang berkaitan dengan pertanian, peternakan, dan itu benar-benar kayak nggak ada sesuatu yang mengkhawatirkan gitu Sat. Ya sebetulnya kalau untuk khawatir ya mungkin sudah pasti ada, manusiawi ya. Tapi kita berusaha bagaimana mereka itu biar nyaman. Kalau memangnya dia sudah nyaman di salah satu tempat, dia akan nyaman, tidak akan kemana-mana. Kita bikin nyaman, kita hargain mereka, kita layanin mereka. Karena kita di sini itu bukan komandan mereka, bukan bos mereka, kita pelayan mereka. Kita layanin mereka, minumnya apa yang lain, merasa nyaman, akhirnya nggak kemana-mana. Walaupun kita nggak pagar. Iya kan, walaupun kita dibebaskan begitu saja. Bahkan saya lepas kalau misalkan di kebun 20 orang nggak kemana-mana. Kayak gitu. Kayak di dalam misalkan kita lepas, kayak sholat begini nggak kemana-mana. Biasanya kan berasumsi kita namanya orang dengan gangguan jiwa, di saat berkumpul akan buyar gitu kan, kemana-mana. Ternyata alhamdulillah terprogram. Gitu kan, alhamdulillah rapi, tertata. Dari mulai sholatnya, dari mulai tertata. Karena sudah terprogram. Baca Quran akhirnya jadi lancar gitu. Lancar, sholawatan jadi lancar. Setiap habis maghrib jadi lancar, kayak gitu. Kita kedepankan itu keagamaan. Nah Ustadz, berarti
sebenarnya mindset selama inilah mungkin sebagian lah, termasuk saya juga menjadi orang yang punya pemikiran, oh teman-teman ODGJ itu seseorang yang tidak bisa disembuhkan, kemudian ibaratnya ya sudahlah terima apa adanya. Ternyata harus ikhtiar, ada treatment, dan kemungkinan sembuhnya itu juga justru besar ya. Besar. Iya, memang kalau sudah masuk ke ODGJ, jangankan orang lain, keluarga pun akan menggarisbawahi barang mereka itu sakit gangguan jiwa kan kayak gitu. Terkadang keluarga merasa gimana kan begitu, akhirnya dibiarkan. Kayak gitu dibiarkan. Sebetulnya bukan membiarkan, di saat mereka ada indikasi meresahkan, keluarga ketakutan, kayak gitu. Jadi untuk harapan kesehatannya jalannya ke rumah sakit, kayak gitu kan. Iya. Setelah pasca rumah sakit harusnya dipondokin. Tujuannya biar menghilangkan halu-halunya itu. Kayak gitu sebetulnya untuk menghadapi orang-orang dengan gangguan. Kalau misalkan dari rumah sakit, terus dia dibawa ke rumah, banyak yang balik lagi karena udah nggak mau minum obat. Minum obat tuh udah nggak mau, merasa sehat. Mereka itu merasa sehat, akhirnya nggak mau. Akhirnya di saat dia gelisah lagi, ini lagi keluarga kesulitan, dibawa lagi. Terus begitu. Kalau memang kita ada mendirikan salah satu pesantren mental seperti untuk pembinaan orang-orang dengan gangguan jiwa, ini sangat menolong. Iya, benar. Sangat menolong keluarga dibanding dia di rumah takut merasakan warga apa gimana. Kalau misalkan ada pesantren kan, dia dikedepankan keagamaan, terus bisa ngaji lah setidaknya kan gitu. Walaupun nggak buat orang, buat dirinya sendiri, kayak gitu. Itulah berfungsinya salah satu pondok Yayasan Darul Miftah Mulia. Masya Allah. Hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mengatasi orang-orang dengan yang tidak dirawat oleh keluarga. Tapi kalau misalnya santri di sini, kita ngomong santri lah ya, ya, karena sudah di sini udah jadi santri. Mereka itu rata-rata kalau misalnya ditelaah sama Ustadz, apakah depresinya itu karena obat-obatan atau memang dari lahir mungkin sudah ada arah gangguan ke sana, apa bagaimana Ustadz? Jadi kalau penyebab dengan gangguan jiwa banyak beberapa faktor ya. Kalau untuk dari obat mungkin lebih banyak. Karena obat itu bisa kayak misalkan obat-obat yang terlarang lah. Akhirnya sekian lama akhirnya masuk ke karena gangguan jiwa. Oke, obat terlarang berarti. Obat terlarang. Itu paling banyak tuh. Paling banyak seperti tramadol, eksimer kayak gitu kan yang dikonsumsi oleh orang-orang sekarang. Kayak gitu. Itu bisa melarikan kepada gangguan jiwa. Dan yang kedua bisa juga dari depresi. Depresi itu cemas berlebihan. Kayak gitu, kayak punya persoalan nggak bisa meluapkan. Misalkan di salah satu keluarga dia ingin cerita tapi nggak mampu cerita, cuma hanya ditelan sendiri, akhirnya kan mental yang kena, akhirnya jiwa yang kena, kayak gitu banyak. Seperti perekonomian, seperti rumah tangga, kayak gitu banyak penyebab gangguan jiwa itu. Tidak dapat kasih sayang keluarga, bisa gitu juga ngaruh. Kadang-kadang juga ada faktor keturunan juga, kayak gitu. Leluhurnya dulu seperti itu, di bawahnya kadang-kadang ada. Bahkan ada suami istri di sini, bahkan ada adik abang tiga-tiganya. Itu satu runtun, ada abang yang pertama laki-laki, dua adanya yang perempuan pun sakit. Berarti kan kalau kita bicara terkait soal sakitnya karena apa, kita bingung kan begitu kalau bukan keturunan. Iya kan? Kalau memangnya dia dengan pergaulan bebas seperti mengkonsumsi obat terlarang, ya mungkin di antara keluarga satu doang. Kayak gitu. Tapi ini satu keluarga kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Itulah orang-orang dengan gangguan jiwa. Kalau boleh tahu nih Ustadz, 2007 didirikan, berarti sudah 16 tahun nih berjalan, dan alhamdulillah istiqomah dan terus membantu teman-teman UDGJ hingga sembuh. Bahkan di ranah keyakinan itu lebih religi, jadi pesantren, mereka bisa membaca Al-Quran, mereka bisa bersosialisasi, bahkan mengenal Islam bisa lebih dalam gitu. Dasarnya dulu ketika mau mendirikan ini apa, Ustadz? Apakah memang dulu itu backgroundnya pesantren? Apa mungkin backgroundnya dulu Ustadz ini adalah seorang pekerja pada umumnya, terus melihat seseorang yang punya ODGJ di pinggir jalan, atau gimana Ustadz? Ya, jadi dulunya pondok pesantren. Kita setelah pulang dari pesantren itu mendirikan salah satu majelis taklim. Tujuannya untuk mendidik anak-anak setempat. Gitu. Akhirnya banyak juga santri di sini. Setelah ada santri, itu yang saya ceritakan tadi, ada salah satu santri yang sakit. Akhirnya mungkin mulut ke mulut, akhirnya kita semakin belajar di bidang itu. Nah, kenapa Ustadz mau waktu itu? Ya karena kalau kita lihat, kita coba setelah kita punya 3 orang di sini, kita coba mencari lah
ada laporan dari masyarakat katanya ada ODGJ resah bla 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 begini, kita ambil, kita rawat di sini, kayak gitu. Kita bina di sini, ternyata alhamdulillah sehat, pulang. Mungkin sudah ratusan atau puluhan, kita nggak kehitung dari tahun 2007 yang pulang. Iya. Bukan cuma ini kan yang baru-baru. Kayak gitu. Setiap tahun berarti bisa ada yang pulang karena sembuh? Bukan setiap tahun, justru kita program itu 3 bulan. Kalau memang dia sakitnya baru 1 bulan 2 bulan sakit kena gangguannya, saya programkan 3 bulan sudah bisa sehat kembali. Udah pulang ke keluarga lagi. Meskipun nanti ada irisan faktor-faktor tertentu yang membuat bisa lebih lama atau bahkan nggak bisa sembuh sama sekali gitu ya. Tapi ikhtiar program itu 3 bulan. 3 bulan. Bisa kembali normal lah ya. Normal, tapi sakitnya masih baru-baru. Iya. Sakitnya masih baru-baru, dia belum kemana-mana. Insya Allah kita terapi, kita bina, kita didik, insya Allah bisa pulih kembali. Kalau yang baru-baru. Kalau misalkan yang sudah gelandangan di jalan, itu kan perlu kesabaran yang sangat luar biasa. Untuk merubah mindset biasa nggak mulung puntung, nggak mulung sampah. Kita rubah kebiasaan-kebiasaan mereka itu. Biasa kan orang-orang gangguan jiwa itu mulung puntung, mulung sampah. Terus apapun dikantongin sama dia. Nah itu kita rubah dengan pembinaan. Makanya di sini sih sistem berbaur. Tujuannya biar menghilangkan itu. Kayak gitu. Pendanaan dari mana Ustaz? Maksudnya dengan sekian banyak orang yang diatur gitu kan. Sedangkan antum sibuk nih untuk ngurusin teman-teman ODGJ nih. Ya, terkait soal pendanaan mungkin kita di sini ada beberapa pasien yang berbayar ya, yang berbayar lah kepedulian keluarga untuk makannya. Nah di situ kita subsidi silangkan yang nggak ada biaya, biar makan dari ada yang biaya, biar sama rata. Jadi yang berbayar itu juga karena memang bawaan dari keluarga yang kontribusi gitu kontribusi kan? Untuk makan. Banyak yang gratis juga. Banyak juga yang nggak ada nomor nik, udah pasti kan nggak ada keluarga. Di situ siapa yang akan bertanggung jawab terhadap makannya kan gitu. Iya. Di situlah kita sama ratakan yang berbayar di subsidi silang lah. Subsidi silang, selebihnya kita kembangkan mereka biar ada kegiatan menghasilkan. Contoh petani, itu tani saya udah berjalan, bertani sudah berjalan. Itu kan salah satu mengurangi makan dia. Seharusnya kita beli sayuran jadi nggak beli. Kan ngurangin juga. Seharusnya kita nggak beli apa-apa cabai apa yang lainnya kita tani. Mereka akhirnya ngurangin lah. Kayak gitu. Kita kembangkan seperti itu. Ya mungkin ada juga salah satu donatur yang terketuk hatinya. Akhirnya dia memberikan beras. Walaupun saya di sini belum punya donatur khusus. Sama sekali belum punya donatur apa? Tetap. Masih apa ya? Ya masih kita cari. Ya sebetulnya bukannya namanya kita manusia udah pasti beban, yang jadi beban itu untuk permakanannya. Mereka itu kalau makan luar daripada kita kan begitu. Itu makanya kita yang selalu memikirkan bagaimana pengembangan biar dia ada penghasil untuk makan yang kita pikirkan. Itu. Kalau memang dia makannya sudah sejahtera, makannya sehari 3 kali atau beberapa kali, mungkin kita lebih nyaman untuk membina, untuk mendidiknya. Karena kan kita bukan cuma hanya memikirkan, itu sih memikirkan makannya pun sangat luar biasa. Itu. Nah sekarang ratusan pasien, kita sehari berapa karung beras kan gitu. Iya. Itu. Sementara kalau misalkan kita subsidi silangkan, kadang-kadang nggak nutup juga kan. Akhirnya kita sampai ya untuk ngutang-ngutang ke warung wajar lah. Yang penting mereka makan, sama-sama makan kayak gitu. Itu karena di sini belum ada donatur yang tetap untuk memberikan pangannya. Terus seperti kesehatannya belum. Seharusnya kan obat-obat kesehatan, menunjang lah ya. Menunjang obat fisiknya, obat gatalnya, obat apanya seharusnya kan itu sangat dibutuhkan. Kayak gitu. Dan bukan tidak mungkin ketika teman-teman ini sudah sehat kembali, ketika bersosial juga mereka sudah punya pegangan skill ya. Mereka bisa bertani tadi, mereka bisa beternak, mereka bisa mencari pencarian sendiri lah ya. Sekarang itu sudah bukannya bicara kesehatan tentang mereka yang sudah ada di yayasan, tapi yang kita ke depan itu bagaimana mengembangkan mereka biar mereka tuh jadi orang yang mampu. Itu usaha mampu, kayak gitu. Ya cuma hanya pengembangan. Bagaimana kita buka salah satu usaha seperti kayak jahit, kayak bikin kesedan, biar mereka mengembangkan itu. Gitu. Kalau untuk kesehatan mungkin kalau namanya sudah dibina, sudah kita rawat, udah pasti bisa lah diarahkan. Kayak gitu. Masya Allah. Jadi kita ingin mengembangkan mereka biar kemanusiaannya, biar memanusiakan manusia itu layak, produktif gitu kan, bisa mandiri. Kayak gitu yang kita mau ciptakan itu. Masya Allah.
mungkin juga sahabat rukun siapa tahu juga ada yang mau mendonasikan di sebagai rezekinya, itu monggo aja bisa ke sini ya Ustaz. Betul, ya itu harapan saya. Harapan saya ya mudah-mudahan sahabat rukun bisa membantu mereka gitu kan. Ya, karena ini kan juga benar-benar kegiatan sosial. Iya, karena kan ini bukan kewajiban saya gitu kan, kewajiban sama-sama untuk manusiakan manusia kan begitu. Bagaimana kita manusiakan mereka biar layak, mandiri, produktif, bisa kembali lagi ke masyarakat. Bisa lagi ngaji, bisa lagi sholat, kayak gitu kan. Dan ini salah satu ajaran penting di Islam ya Ustaz ya. Kita dakwah saja bukan kita panggung ke panggung kan begitu. Ini juga salah satu dakwah yang sangat luar biasa. Orang-orang nggak mampu merawat, kita merawat. Kayak gitu. Orang-orang mendidik santri yang normal mungkin gampang lah. Tapi namanya mendidik santri seperti ini ratusan ya ekstra juga. Menguji kesabaran kita kan gitu. Menguji mental kita. Kayak gitu. Ya butuh semangat lah, butuh keikhlasan yang betul-betul ikhlas. Ya, tapi terus terang ketika saya datang ke sini tadi aja ketemu sama teman-teman santri-santri ya merasa tidak ada perbedaan sih Zat sebenarnya Zat ya. Ya mungkin ada sedikit ketika ngobrol sendiri mungkin, tapi kalau udah berpakaian, ibadah, kemudian ngobrol itu kayaknya sudah ini udah benar-benar ini tahap pertama, tahap kedua. Tahap pertama lagi ya. Apalagi kalau sudah ke tahap kedua, tahap ketiga gitu tahap kedua, ketiga sudah lebih bagus, lebih baik, bahkan lebih mandiri. Walaupun dia nggak ada keluarga lebih mandiri, bahkan dia keinginan berusaha dan dia mau cari kerjaan apa kayak gitu. Ada yang ini kan cowok semua. Ada sebenarnya nggak sih santri yang perempuan dari ODGJ gitu? Ada, itu yang tadi lagi di foto-foto. Itu. Ada yang ngasih pakaian, baju perempuan, itu. Tapi memang kuotanya rata-rata banyak santrinya dari laki-laki. Laki-laki, karena saya di sini kemungkinan khusus laki-laki lah. Kalau untuk perempuan paling beberapa orang karena satu kita belum punya asrama, kedua belum punya perawat perempuan. Kayak gitu ya, mungkin kalau misalkan ada salah satu pasien perempuan saya nahan dulu karena belum ada tempatnya. Itu laki-laki. Boleh disampaikan sih Ustaz kepada sahabat rukun kira-kira bagaimana sih kita itu menjadi seseorang mengubah mindset lah ya Ustaz ya. Dari sisi yang namanya melihat orang dari ODGJ di pinggir jalan, kemudian bagaimana sih kita bisa membantu lah ibaratnya kepada mereka dengan seminimal mungkin lah ya. Betul. Ya harapan saya kepada sahabat-sahabat rukun mengajak untuk memanusiakan manusia, bagaimana yang awalnya mereka kotor, yang awalnya mereka menjijikkan, bahkan jangankan siapapun kita pun melihatnya jijik. Yuk kita sama-sama untuk membangun mereka dari mulai berpakaian, dari mulai tempat, kita layakkan mereka di tempat yang layak. Ini kewajiban kita. Salah satu memanusiakan manusia, ini kan urusannya bukan dengan manusia, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kan gitu. Nah, jadi kita manusiakan mereka biar diam di tempat yang layak, biar kita didik, biar kita arahkan bagaimana dia itu biar sehat kembali. Tujuan harapan ke depannya biar dia bisa ibadah kepada Allah kan gitu. Itu. Karena itu sangat luar biasa. Proses yang sangat luar ekstra kan gitu. Kita merubah dari mulai awalnya gelandangan di jalan, kotornya luar biasa, kita bersihkan dulu. Setelah bersihkan kita pandikan, kita rawat, kita bina, kita terapi dan yang lain-lain. Akhirnya kita didik, kita berbaurkan dengan yang lain. Ya, keterbatasan saya mungkin untuk kedepannya akan seperti apa ini mereka gitu. Ini keterbatasan saya. Tapi setelah saya pikir ke sini, ini harus saya kembangkan nih. Harus saya punya usaha nih untuk mereka begitu. Apapun usahanya, yang penting mereka itu ada kegiatan itu. Nah kalau kita pikir kita pulangkan, mau pulangkan kemana? Itu yang OT ya, yang telantar. Kalau memang ada keluarga, biasanya saya panggil keluarga, langsung bisa diambil. Tapi kalau memang ada keluarga, nah ini kewajiban kita sama-sama. Karena di saya ini puluhan. Masa kita kemanain kan bingung kalau nggak kita didik. Jadi harapan saya biar sama-sama bantu saya untuk dari mulai pangannya gitu kan, dari mulai pakaiannya. Oh mereka itu nggak ada bantu untuk pakaiannya. Kalau misalkan sahabat-sahabat punya pakaian yang layak, kirim ke saya, biar mereka itu layak. Terus oh mereka kurang gizi, misalkan pangannya kurang begini, harapan saya minta mohon dibantu, itu saja.
Biar di sini pengurus lebih untuk kepembinaan nantinya. Nggak memikirkan untuk ini kan gitu. Kayak gitu. Ya kita saling bersama dalam kebaikan lah. Betul. Ya. Masya Allah. Makasih Ustadz atas waktunya berkenan sharing bersama sahabat rukun. Buat sahabat rukun nih menjadi ladang sosial, ladang ibadah kita untuk sama-sama tadi memanusiakan manusia. Ya, jangan lupa untuk subscribe tentunya channel kita, like, comment, and share. Jika ada saran, masukan, dan narasumber lainnya bisa di deskripsi ada kontak kita. Makasih Ustadz atas waktunya. Sahabat rukun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.